Pertama-tama ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian dalam nyanyian rohani 107, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena cakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Dari atas kembali. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Lanjut pujian kita rohani 43, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil, kau telah memanggilku sebelum
sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dari atas. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Lanjut pujian kita. Pujian yang terakhir kita nyanyikan dari Rohani 244, Kau berharga di mataku. Rohani 244. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, Yesus yang mengasihiku. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Lagi dari atas. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, aku yang mengasihimu. Aku yang mengasihimu. Kau ku panggil, ku ditebus, ku jadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk
kemuliaan-Mu. Kor, kau dipanggil, kor, kau ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan, kau ku ciptakan untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Ku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membentuk kehidupan kami, Engkau yang memanggil, memilih kehidupan kami, semuanya anugerah hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong urapilah kehidupan kami saat-saat kami membaca, mendengar firman, terlebih saat berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon anugerah, mohon kemurahan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu kami saat membaca, mendengar firman. Roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka dalam Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-3, nanti Bapak Ayu, 4 sampai 6 Ferdi, 7 sampai yang ke-10 nanti Dedi, 11, 7, 10 Dedi, 11 sampai yang ke-14 Sem, 15 sampai 17 Daniel. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepada aku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem.
dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan itu ya. Yeremia dipanggil dan diutus. Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Semua ini ayat 1 ini sampai 19 berbicara panggilan Tuhan terhadap Yeremia diutus. Semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi dia bisa dipanggil, dipilih, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan dikatakan tadi ayat yang ke-5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan, semuanya anugerah Tuhan. Sekarang demikian juga dengan kehidupan kita. Sekarang ke kita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, semua hanya karena anugerah atau kemurahan Tuhan. Nah, sekarang sikap kita terhadap panggilan pilihan Tuhan. Ayat yang kita lihat ayat yang ayat yang ke-7 dan 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Ya, ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadanya, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Jadi kemanapun tadi diutus harus siap pergi. Berarti yang pertama selalu siap sedia. Jadi sikap kita terhadap panggilan pilihan Tuhan, satu, kita harus selalu siap sedia. Selalu siap sedia. Ya. Baik atau tidak baik waktunya. Dalam 2 Timotius 4 itu, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nah, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, sama dengan kita tetap setia. Nah, Bapak Nita, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Langsung beritakanlah firman, ya, siap sedialah. Beritakanlah firman, siap sedialah Ya, baik atau tidak baik waktunya. Terus, nyatakanlah apa yang salah, ya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, terima kasih. Jadi jelas, jadi siap sedia baik atau tidak baik, tetap setia itu artinya ya. Yang kedua ayat 7 tadi saya tadi, selalu taat dengar-dengaran apapun resiko yang kita hadapi. Selalu taat dengar-dengaran apapun resiko yang kita hadapi, ya. Apapun resiko yang kita hadapi. Tadi seperti Yeremia siap sedia, baik atau tidak, kita juga dalam pelayanan semua harus siap sedia ya, selalu siap. Tapi yang kedua juga selalu taat apapun resiko yang kita hadapi. Yang ketiga, jangan takut ayat 7 tadi. Nah, tapi Tuhan berfirman kepada, janganlah katakan aku ini masih muda, dalam arti jangan takut ya. Kelemahan anak muda itu kan takut ya. Biasanya itu takut, tidak berani menghadapi kenyataan. Makanya disebut istilah jangan katakan aku ini masih muda. Sama dengan jangan takut, jangan khawatir, terutama akan kebutuhan kita sehari-hari. Matius 6 itu 31 sampai 33. Jangan takut atau jangan khawatir akan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sebab Tuhan akan
menyediakan semua yang kita butuhkan baik ya, tepat, semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Coba 31 Bapak Nita, sebab itu janganlah kamu khawatir ya dan berkata, ayo. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, Terus? apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Terus 232, semua itu dicari Semua bangsa-bangsa. itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. iya, jadi ini yang jadi jangan takut ya, tidak perlu khawatir, Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya ya. Yang keempat, selalu kuat dan teguh hati. Kembali 7 ayat yang ayat sekarang 17 Yeremia tadi ayat 17-nya. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah, sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada. Jangan gentar terhadap mereka. Jangan gentar berarti harus kuat teguh ya, jangan gentar hati. Kita harus kuat teguh hati. Jangan gampang kecewa, putus asa. Jangan ya. Ini sikap terhadap panggilan pilihan Tuhan. Yang ya cukup 4 aja ya, selalu kuat teguh hati. Kalau disimpulkan, jadi sikap kita terhadap panggilan setia, taat, jangan takut, dan kuat teguh hati. Itu aja. Kita harus setia pada panggilan pilihan. 2, taat dengar-dengaran. Yang ketiga, tidak perlu takut atau khawatir. Yang keempat tadi, kuat dan teguh hati. Maka kalau ini ada, maka panggilan pilihan kita akan semakin teguh. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai 11. Daniel, karena itu saudara-saudaraku, coba berusahalah sungguh-sungguh, ayo siap sedia. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah. Ya, ayat Karena 10. itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, sampai situ dulu. Langsung Bapak Ayu, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan. Langsung ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, jelas. Jadi kalau kita sudah setia, taat, tidak takut, kuat hati, maka panggilan pilihan kita makin teguh, boleh? Kita tidak akan pernah tersandung. Jadi yang membuat orang tersandung itu karena tidak setia, tidak taat, terus khawatir, terus tidak kuat hati, makanya orang tersandung. Ya, kalau kuat teguh hati, wah tidak tersandung kita. Sehingga panggilan pilihan makin teguh, kita tidak pernah tersandung dan kita mendapat hak penuh untuk memasuki kerajaan sorga yang kekal. Ayo ya, dalam panggilan pilihan saudara melayani sebagai imam-imam. Ayo, kalau misalnya aduh saya tersandung om, lah berarti panggilannya, sikap terhadap panggilannya tidak baik, belum setia, belum taat, belum menyerah dan masih kecewa, putus asa, tidak kuat hati, ya itu makanya tidak kuat. Terakhir, yang perlu diperhatikan saat kita dipakai Tuhan. Yang pertama, coba yang perlu dipakai Tuhan saat kita ya di ayat yang 6, coba Dedi, maka aku menjawab Yesaya tadi. Ya, ayat 6. Yeremia tadi, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, Iya. sebab aku ini masih muda. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan saat kita dipakai Tuhan, jangan menyombongkan diri. Nah, ini kelebihan Yeremia. Begitu dia dipercaya Tuhan, dia tidak bilang, ya aku hebat, aku bisa, enggak. Justru dia bilang, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Ini jangan menyombongkan diri atau merasa mampu, tetapi kita harus selalu merasa tidak mampu. Nah, ini istilah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai. Ini merasa tidak mampu. Ya, jadi selalu merasa tidak mampu sama dengan selalu menjaga hati. Lanjut, sama dengan kita selalu menjaga hati untuk selalu rendah hati. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita harus jaga
hati itu supaya selalu rendah hati. Ya, yang kedua, ya ayat 9, Sam langsung ayat 9. Ya, lalu Tuhan mengulurkan tangannya, langsung agak cepat. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya Ya. dan menjamah mulutku. Iya. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi ini, yang kedua adalah kita harus selalu menjaga mulut. Karena perkataan Tuhan ditaruh di mulut, makanya mulut harus dijaga. Jadi yang kedua kita harus selalu menjaga mulut atau lidah kita supaya berkata-kata sesuai dengan firman Allah. Ini yang kedua yang harus diperhatikan. Sesudah kita dipakai Tuhan, satu, jangan sombong. Yang kedua, jaga mulut atau lidah supaya kita berkata-kata sesuai dengan firman, sama dengan berkata benar dan jujur. Ya, berkata benar dan jujur. Maka di ayat yang ke-10, Perdi, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau. Ayo, ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Ayo. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, Ya, terus untuk mencabut dan merobohkan, Terus? untuk membinasakan dan meruntuhkan, Terus, untuk membangun dan menanam. ya, ini yang pertama, kita mengalami kuasa kelepasan. Yang pertama mencabut, tandai coba. Yang pertama mencabut dan merobohkan. Berarti istilah mencabut itu mengalami kuasa kelepasan dari dosa-dosa atau sifat tabiat kita yang lama, cabut gitu ya. Nah, itu kuasa kelepasan dari dosa-dosa atau sifat tabiat kita yang lama itu loh, yang tidak sesuai firman, itu dicabut sehingga kita tinggalkan, lepas, bukan dipatahkan ya, tapi istilah dicabut ya, semua seakar-akarnya tercabut, itu istilah dicabut itu, lain dengan patah ya. Jadi ini arti rohaninya, kita mengalami kuasa kelepasan dari dosa-dosa, dari sifat tabiat kita yang lama yang tidak sesuai firman itu, sehingga kita menjadi kehidupan yang baru. Terus yang kedua, kita mengalami kuasa untuk menghancurkan atau mengalahkan musuh, untuk membinasakan, meruntuhkan, berarti kuasa mengalahkan musuh. Sama dengan kuasa menang atas daging, dunia dan dosa, karena musuh kita itu daging, dunia dan dosa. Kuasa menang atas musuh sama dengan menang atas daging, dunia dan dosa. Nah, inilah hasilnya kalau kita rendah hati, kita menjaga mulut. Ya, terakhir yang ketiga, coba untuk membangun dan menanam. Tadi dicabut, artinya apa? Dosa, lepas dari dosa, yaitu tinggalkan dosa. Ternyata membangun, menanam, berarti ini yang baru, pembaharuan. Jadi yang ketiga, kita mengalami kuasa pembaharuan hidup. Istilah membangun, menanam itu pembaharuan. Ya, tadi yang lama dicabut, sekarang tanam yang baru, berarti pembaharuan ya. Jadi kita mengalami kuasa pembaharuan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai suatu waktu menjadi sempurna sama mulia dengan Tuhan. Sudah, kalau hidup kita sudah baru, maka semakin hari hidup kita semakin manis, semakin indah. Boleh, kalau hidup sudah baru, ya sudah, hidup kita makin hari makin manis, makin indah, bahagia, semakin enak dan ringan. Iya, kalau sudah baru, ya makin manis, makin indah, makin enak, ringan, diberkati, dipelihara, semualah kalau hidup sudah menjadi hidup baru. Tuhan memberkati. Mari, biarlah kita rindu doa pagi ini, biarlah Tuhan memantapkan panggilan pilihan kita semakin teguh, ya. Memantapkan panggilan pilihan kita makin teguh sehingga kita tidak pernah tersandung, tidak pernah kecewa, putus asa. Kalau Dia memanggil, memilih kita, semua hanya anugerah karena kemurahan Tuhan. Ya, coba kita nyanyikan pujian tadi. Kau telah memilihku, tadi tambahan 43 ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kita bersyukur, semua hanya anugerah kemurahan Tuhan.
Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku, sungguh-sungguh kita nyanyikan, sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Dengan ukor biarlah kita dijadikan bait suci, bahkan dijadikan mesbah doa, kehidupan yang gemar berdoa menyembah. Ayo, karena Tuhan sudah memanggil, memilih kita. Biarlah kita menjadi bait suci yang kudus, menjadi mesbah doa. Lagi dengan lagi. Sekali lagi. Sungguh-sungguh setia, taat, jangan takut. Ayo, kuat, teguh hati, selalu rendah hati, selalu menjaga mulut lidah kita. Panggilan pilihan makin teguh, makin kuat sampai kita menjadi mesbah Tuhan. Kita menyembah musik, kita menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kau pakai kami Tuhan. Mantapkan panggilan pilihan kami.
selalu siap sedia, selalu taat dengar-dengaran. Tidak ada ketakutan, kuat teguh hati Tuhan. Haleluya. Dan kalau kau sudah memakai kami, jangan sampai kami sombong. Selalu kami merendahkan diri di kaki-Mu. Haleluya. Selalu menjaga mulut lidah kami yang banyak salah ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak kesalahan kami Tuhan, banyak dosa kami Tuhan. Mantapkan panggilan pilihan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau mantapkan panggilan pilihan kami semakin teguh doa. Haleluya. 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 Mantapkan panggilan pilihan kami Tuhan. Haleluya. Biar kami semakin kuat teguh dalam panggilan pilihan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sudah memanggil, memilih kami semuanya, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kesetiaan, ketaatan Tuhan, kuat teguh hati kami melayani Kau Tuhan. Tidak ada kami yang tersandung dalam panggilan pilihan Tuhan. Haleluya. Mantapkan panggilan pilihan kami Tuhan. Tidak ada kami yang mundur Tuhan. Tetap melayani Kau Tuhan. Haleluya. Irasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Masih banyak kekurangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau memanggil memilih kami. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kau memanggil memilih kami semuanya anugerah-Mu Tuhan. Semuanya kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Kau memanggil memilih, hanya anugerah kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur. Mari kita bangkit berdiri semua. Syukur padamu ya Tuhan Allahku, Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Haleluya. Sampai sempurna. Ayo kita angkat dua tangan kita. Menjadi mesbah doa. Kehidupan yang gemar menyembah. Dengan sampai kita dipakai Tuhan. Sampai kesempurnaan. Haleluya. Kita menyembah musik. Haleluya. Jadikan kami bait-Mu yang kudus Tuhan, yang tidak bercela Tuhan. Tetapi masih banyak cacat celah kami, ampuni, sucikan Tuhan. Pakai kami. Jadikan kami mesbah doa-Mu Tuhan. Engkau pakai kami menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang setia, yang taat, yang tidak takut khawatir, yang selalu kuat teguh hati. Dan kalau Kau sudah memakai kami, jangan sampai ada kami yang sombong Tuhan. Selalu rendah hati, jujur, itu kerinduan kami, pakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Terima yang kudus, suci, tidak bercela sampai sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan, mendengar firman, menyembah. Oh biarlah semua apa yang kami lakukan menjadi ibadah yang berbau dupa, persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, kekurangan kami semua. Gembalakanlah kami, mulai anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua. Semua gembalakan Tuhan. Berilah kesempatan setia, mendengar, mengerti, percaya, melakukan firman-Mu. Sidang jemaat-Mu yang sudah lama undur, Tuhan tarik kembali yang baru Tuhan. Pertambahkan, bukakan firman-Mu tiap-tiap ibadah kami. Tuhan hadir selalu, urapi dengan Roh-Mu yang suci. Sehingga ibadah kami tidak kering, tapi selalu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk, kami berdoa juga buat
keluarga-keluarga tolong. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Inus Taro, keluarga Pak Gani, Pak Cornelis Bulepang, keluarga Bapak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Michel, Tante Sonia, Tante Tarwes juga tolong semua. Keluarga Mama Tuhan tolong Dani juga, Bapak Sesi, Ibu Desi, keluarga Pak Baka, keluarganya Inowai, Eka Fidel Kana, keluarga Bapak Anita, Bapak Ayu, Bapak Iskia, Pak Robi, Bapak Vena, Pak Yosep Kambuai, Ibu Udam, Ibu Ruth, Ibu Clara Korip, keluarga Ibu Hai, Ibu Marlisa juga, keluarga Bapak Oya, Bapak Martinus, keluarga Pak Firdi, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, Mama Nona juga tolong semua, keluarga Bapak Dondo, Bapak Rewela juga tolong, Pak Deki Kambuai, Pak Joyce Tau, Bapak Anton Karet, Pak Yedi Kambuai, keluarga Sam, Hendrik, Robi, juga Juita juga, Mama Yoel tolong semua, Daniel, Dedi, Gabriel, Norman, Ferdi juga tolong semua, Tuhan gembalakan semua. Terima kasih Tuhan. Juga Angel, Abi, Hulda, Yola, Meilan juga, Santi tolong semua. Christine Mansawan, Sipora, Caroline, Popani, Tika juga tolong semua. Tuhan campur tangan. Kami berdoa buat yang sakit juga, jamah semua Tuhan. Dwi beri pemulihan dari Tuhan. Nadine juga Tuhan tolong. Opa, Oma Gani juga jamah, Opa Baka juga jamah selalu Tuhan, mohon kasih-Mu. Bapak Ibu Sagrim juga, Eca juga jamah juga Tuhan, Tante Alek, Tante Tarwes, Pak Yoku juga tolong semua. Terima kasih Tuhan, tolong mohon kasih-Mu. Bapak Ibu Uyai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Ferdi, Bapak Ria, Mama Maria, tolong semua. Mamanya Sela juga pemulihan sesudah operasi Tuhan, tolong juga. Yakobus juga pemulihan sesudah operasi, tolong. Yahya juga tolong semua. Terima kasih. Ibu Udam juga Tuhan, tolong jamah selalu. Terima kasih Tuhan. Benyamin tolong semua. Ya Pak Luki juga tolong. Opanya Putri juga jamah, mamanya Tika juga jamah. Yang lain-lain juga yang tidak disebut nama Tuhan, jamah semua yang sakit. Ampunilah segala dosa-dosa. Kuasa penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Yang bekerja berkati Tuhan. Usaha pekerjaan semua Kaulah yang memberkati. Sebagai pegawai negeri yang swasta, kerja di pertukaran honor, baik juga Tuhan tolong semua. Kerja di perhotelan juga tolong semua. Baik juga sebagai pemasangan stiker juga, penyewaan mobil rental, usaha ternak, sales juga tolong semua. Terima kasih, berkati semua. Yang kerja di hotel, di bank, di kampus Tikes Papua Sorong, sebagai arsitek, programmer, di kesehatan, semua apapun yang diusaha kerjakan sidang jemaat-Mu, dengan berkat-berkat yang Kau beri, membuat kami semakin setia beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kami yang salah menggunakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan, berkati juga pembangunan rumah. Oh Bapak Yosep juga Tuhan tolong berkati, beri sediakan yang dibutuhkan, tidak ada menjadi ada. Baik kos-kosan Pak Desi, Pak Deki, Bu Desi juga tolong semua. Juga aula stikes Tuhan sediakan segala sesuatu yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Penjualan rumah Pak Baka tolong Tuhan, rumahnya Eka Eca tolong, kirim pembeli sesuai kehendak Tuhan yang benar-benar dari Tuhan semua. Yang sekolah juga tolong, TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah juga tolong semua. Tuhan yang campur tangan, berhikmat dari Tuhan. Terima kasih. S2 juga tolong, Kristi Masawan, Pak Hendrik juga, Yudit tolong semua. Tuhan yang menyelesaikan semua dengan baik, indah pada waktunya. Juga berdoa untuk kaum muda Tuhan, perjodohan berilah yang terbaik dari Tuhan, yang benar-benar satu dalam baptisan, penggembalaan, satu pengajaran yang benar. Itu kerinduan hamba, kerinduan kami semua. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih. Kesatuan nikah juga tolong, keluarga Bulepang, Mama Dani, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, juga Eca, juga keluarga Pak Ben, juga Pak Yoku, yang lain-lain juga tolong semua. Satukan Tuhan. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman. Kau tahu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong yang mengandung Ibu Debbie, Ibu Joyce juga kesehatan bagi bayi ibunya lahir dengan baik, Tuhan dimuliakan. Untuk gedung gereja juga tolong kami berdoa juga, kalau Engkau berkemurahan membeli ruko atau tanah kosong, tunjukkanlah sesuai kehendak-Mu yang benar-benar dari Tuhan semua. Mari bangkit berdiri. Kami serahkan
hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Juga perjalanan-perjalanan sidang jemaat-Mu kemanapun semua, Tuhan jagalah, lindungi, sertai perjalanan kami kembali dari Malang, Surabaya, lanjut ke Jayapura juga. Semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas sepanjang hari, lindungi kami kemanapun berjalan melangkah, tutup bungkus dengan darah-Mu. Segala mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, bencana-bencana. Tuhan lindungilah kehidupan kami semua. Juga ya jemaat-jemaat khususnya yang belum beribadah, yang sudah mulai undur dari pelayanan, jamaah mereka Tuhan tarik kembali, beri kesempatan setia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mohon jiwa baru juga Tuhan yang menambahkan semua. Terima kasih Tuhan. Yang masih merokok, mabuk, minum, judi, narkoba sekalipun, jamaah mereka beri kesempatan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kami, keluarga kami yang belum satu pengajaran semua, kami hanya serahkan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terutama kami makin kuat teguh dalam panggilan pilihan. Tetap setia, tetap taat dengar-dengaran Tuhan. Tetap tidak takut dan tetap kuat dan teguh hati. Mari angkat dua tangan sekali lagi. Dan kalaupun Engkau sudah memakai kami, tidak ada yang sombong, tinggi hati, beri hati yang rendah hati bagi kami. Bahkan menjaga mulut lidah kami, perkataan-perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Kau panggil, Kau pilih kami jadi imam-imam, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Semuanya anugerah hanya oleh karena kemurahan Tuhan semua. Terima kasih, turunkan tangan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Biarlah berkat, cinta, kasih, dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.